Oke, bayangin deh, satu kritik online dari seorang warga biasa melawan salah satu institusi paling kuat di negara ini. Kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini nyata. Kali ini kita akan bedah gimana satu postingan di media sosial bisa jadi pemicu konflik besar yang jujur aja menguji batas-batas kebebasan kita semua. Jadi pertanyaannya simple, tapi dalam banget. Apa sih yang terjadi kalau kritik online kita itu sasarannya militer? Nah, inilah yang akan jadi fokus kita. Kita akan kupas tuntas kasus antara Ferry Irwandi melawan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini bukan sekedar drama biasa, tapi sebuah cerita yang benar-benar ngetes sejauh mana kita boleh bersuara di dunia maya. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Konflik pertama ini bisa dibilang adalah soal tekanan. Jadi, semuanya itu berawal dari sebuah aksi protes publik biasa. Tapi entah gimana, ceritanya cepet banget berbelok jadi tekanan personal yang wah berat banget. Dan eskalasinya itu cepet banget loh. Coba kita lihat lini masanya. Tanggal 20 Maret, Ferry ini ikutan demo. Nah cuma selang 6 hari, tanggal 26 Maret, dia tiba-tiba muncul lagi setelah sempat ngilang dan bilang kalau dia dapat tekanan dan upaya pembunuhan karakter. Gak lama setelah itu, 12 April, dia sampai nutup akun X-nya dengan alasan psikologis. Ini nunjukin banget betapa cepetnya ya, kritik di ruang publik bisa berbalik jadi serangan personal yang bikin mental kena. Nah, pas Ferry lagi ngalamin tekanan berat itu, di tempat lain ada kejadian hukum yang kelihatannya sih nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi percaya deh, keputusan pengadilan yang satu ini bakal jadi game changer. Bener-bener titik balik yang ngubah semua alur ceritanya. Dan inilah dia, sang pengubah permainan itu. Putusan MK nomor 105. Simpelnya gini, Mahkamah Konstitusi bilang yang namanya pencemaran nama baik itu cuma bisa dilaporkan oleh orang per orang bukan oleh institusi. Jadi lembaga pemerintah atau militer misalnya nggak bisa lagi tuh nuntut orang atas nama pencemaran nama baik institusi. Nah aturan main baru ini tanpa ada yang sadar waktu itu bakal jadi semacam perisai hukum yang penting banget buat Ferry di kemudian hari. Oke, setelah sempat adem ayem sebentar, konflik ini ternyata meledak lagi. Dan kali ini levelnya naik. Kalau sebelumnya cuma tekanan personal, sekarang eskalasinya jauh lebih serius. Ancaman hukum yang resmi, yang formal. Masuk bulan Agustus 2025, Ferry Irwandi balik lagi ke panggung publik. Dia jadi makin vokal, terutama dalam menyuarakan yang namanya 17+8 tuntutan rakyat di berbagai aksi. Tentu aja kembalinya dia sebagai figur kritis ini nggak mungkin luput dari perhatian kan? Dan benar saja, di bulan September situasinya memanas drastis. Tanggal 2 September muncul tuduhan kalau Ferry memanipulasi video buat memprovokasi publik. Nggak pakai lama, sekitar tanggal 8 atau 9, beberapa perwira tinggi TNI beneran datang ke Direktorat Siber buat bikin laporan resmi soal pencemaran nama baik. Tapi disinilah plot twistnya. Laporan mereka mentok. Kenapa? Ya karena putusan MK yang tadi kita bahas. Polisi bilang, maaf, nggak bisa diproses. Tentu TNI nggak tinggal diam. Juru bicaranya Brigjen Freddy Ardiansyah bilang, kami hormat sama putusan pengadilan, tapi kami nemu indikasi tindak pidana lain yang lebih serius. Nah, ini dia. Pernyataan ini tuh sinyal yang kuat banget. Intinya, oke, jalur pencemaran nama baik ketutup, tapi kami akan cari jalan lain. Dan kata-kata tindak pidana lain yang lebih serius ini, wah ini benar-benar bikin situasinya jadi makin tegang. Terus gimana respon Ferry? Dia cuma bilang, saya ini kan cuma rakyat sipil biasa, kenapa saya dicari-cari seperti ini? Di sini kita bisa lihat kontras yang luar biasa ya. Di satu sisi ada institusi negara yang super kuat lagi nyusun strategi hukum, di sisi lain ada satu orang warga biasa yang merasa seperti diburu dan bingung salah saya apa. Nah, pas semua orang mikir ini bakal jadi pertarungan hukum besar-besaran, ceritanya malah belok tajam. Benar-benar di luar dugaan. Dari yang tadinya udah diambang perang di pengadilan, situasinya malah berbalik 180 derajat ke arah penyelesaian damai. Coba kita bandingkan deh, perubahannya drastis banget. Awalnya, sikapnya adalah ngejar jalur hukum, bahkan ngancem pakai pasal pidana yang lebih serius. Hasil akhirnya, komunikasi langsung. Saling minta maaf, perseteruan publik yang panas itu akhirnya ditutup dengan damai. Resolusi yang jujur aja kayaknya nggak ada yang nyangka bakal terjadi. Jadi resminya tanggal 13 September 2025, drama ini selesai. Dan yang perlu dicatat, ini cuma selang beberapa hari loh setelah ancaman pidana serius itu muncul.
Kasusnya ditutup, tapi bukan di ruang sidang. Selesainya lewat obrolan langsung dan saling memaafkan. Ini bukti nyata kalau ternyata ada jalan lain selain saling lapor dan eskalasi hukum. Oke, kita udah lihat ceritanya dari awal sampai akhir. Terus, kenapa sih kasus ini penting buat kita bahas? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Soalnya, ini tuh lebih dari sekedar cerita Ferry versus TNI. Kasus ini menyorot isu-isu yang fundamental banget, yang ada di titik temu antara hukum, teknologi, dan demokrasi kita. Ada beberapa poin penting yang bisa kita bawa pulang dari kasus ini. Pertama, kita lihat betapa kuatnya sebuah putusan hukum. Satu ketukan palu hakim di MK bisa mengubah seluruh dinamika kekuatan. Kedua, kasus ini juga jadi pengingat ya betapa abu-abunya batas antara kritik dan provokasi di dunia online. Tipis banget. Ketiga, ini adalah ujian nyata antara kebebasan berpendapat warga dengan citra institusi negara. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, kita belajar kalau dialog itu ternyata bisa jadi jalan keluar yang lebih efektif daripada ancaman hukum. Dan akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di era digital sekarang ini, siapa sih yang sebenarnya berhak menentukan batas-batas kebebasan berpendapat kita? Kasus Ferry Irwandi dan TNI ini cuma satu contoh, satu studi kasus. Tapi pertarungan yang lebih besar, soal di mana kita harus menarik garis, itu adalah sesuatu yang terus berlanjut. Dan kita semua ada di dalamnya.